Halo semuanya. Oke. Di video ini, I'm gonna talk about a few things. Cuman yang utama adalah a thing that has been on process for quite a while, kayak a long while, gitu. And gue belum pernah kayak ngomong publicly, karena kayak nggak apa-apa, gue nggak berani aja, and like it didn't feel real. Terus sekarang kayaknya udah lumayan real, kayak udah mau kayak it's happening gitu. Okay. Jadi gitu. But first ada kayak ada kayak small things I wanna say juga selain itu. Jadi first thing I wanna talk about is that I found my glasses. Yeah. Ini adalah kacamata gue yang gue beli kemarin bulan Januari. Nah terus kayak beberapa minggu lalu hilang gitu. Jadi gue beli yang baru kan abis itu, karena kayak ya udahlah susah ngeliat, gue udah kayak makin lama makin buta gitu. Terus ya udah gue bilang, mami kacamata Vicky hilang, beli. Ya akhirnya kita beli yang kemarin. Nah terus habis itu kemarin gue lagi ngeliat atas gitu kan, lagi liat atas terus kayak kayak di salah satu tas, kayak gue ketemu gitu lagi buka ada, terus kayak oh ya ini tas nggak pernah gue buka, ternyata ada di situ gitu. Terus ya jadi ketemu deh, and I'm wearing it right now. Ternyata bagusan kacamata gue yang kedua. Pas gue kemarin ke awal gue kayak I really like I like the old one a lot gitu, yang Januari gitu. Cuman ternyata emang bagusan yang kedua. Cuman I'm still wearing it karena yang kedua ada di bawah. Tadi gue ngambil, nggak gue bawa ke atas. Jadi ini spare sih. Cuman ya udah, ini gue pakai dulu. Ya, gitu. Jadi udah, gue cuma ngomong itu doang. That I'm happy. Terus jadi gue punya 2 kacamata. Udah. Now like onto the real thing. Okay. So let's start. Okay, so I think gue langsung ke poinnya dulu aja, baru nanti kayak gue jelasin like the bits and everything, right? Okay. So, oh my god, I'm so nervous. Okay. So, nanti bulan Agustus gua pindah sekolah ke UK. Yay. Ya. Jadi nanti gua bakal mulai sekolah September, kelas 11 di sana tuh di UK gitu. Jadi intinya gue nggak ke Sanur lagi, dan gue nggak di Indonesia lagi sekolahnya gitu. Agustus gue berangkat, September gue mulai year 12, yaitu year 12 itu sama dengan lower 6 form, sama dengan kelas 11 di sini, karena mereka sampai year 13 atau upper 6 form. Jadi gue bakal 2 tahun SMA di sana gitu, ngulang SMA di sini. Jadi gue ya pokoknya kalau kalian masuk kuliah gue masih setahun lagi gitu lah intinya. Ya gitu. And also gue mungkin bakal lanjut kuliah di sana gitu kan, for like 4 years or something. Jadinya ya gue bakal 6 tahun melanjutkan pendidikan di UK. Yay. Okay. Oke guys, jadi pertama yang mau gue jelasin tuh how it started. Okay, so it was around awal ke pertengahan September. Itu we were having dinner. Ya. Terus habis itu emak gue obviously ya kayak banyak orang tua anak SMA lain yang nanya, "Kamu abis SMA mau apa?" gitu kan. And I was like, I don't know, kayak apalagi gara-gara pandemi kan. Jadi kayak makin gak jelas gitu. Maksudnya kayak makin gak terarah lah, karena sekolah juga gak jelas gitu kan guanya. Terus jadi gue kayak nggak tahu gitu. Sebenarnya gue udah kayak interested in a career gitu, cuman tuh linjur, jadi gue kayak masih bingung kan waktu itu. Nah terus habis itu tiba-tiba bapak gue bilang, "Kamu kenapa nggak mau sekolah di UK?" gitu kan. Gue juga nggak ngerti, soalnya sebenarnya kalau misalkan sekolah di UK pun nggak membantu gue, nggak bingung gitu loh. Nggak jelas sama bapak gue. Cuman jadinya ya gue jadi berani untuk linjur sih. Ya, so maybe that. Siapa yang nggak mau gitu kan. Cuman kayak not as a joke, tapi bukan kayak yang kayak
mau ayo gitu loh, kayak siapa yang nggak mau gitu kan. Terus habis itu ada Nicole misal Cici kan, terus mami bilang iya dulu Cici tuh juga disuruh tapi nggak mau gitu kan. Terus, iya papi bilang yaudah kamu lanjut aja. Terus ada Nicole misal, kamu juga Nicole sama misal. Terus gue kayak, nah terus habis itu ya gue nggak mikir tuh beneran dong, karena gue udah kelas 11 kan. Biasanya tuh anak-anak berangkat kelas 10 itu kayak paling paling ideal. Udah gitu ya gue kira cuma wacana doang kayak omdo gitu. Jadi gue kayak oke gitu, maksudnya gue nggak menolak kan. Terus dia iya gue tuh nggak menolak. Terus ya udah terus ya udah gitu doang kan. Terus ternyata malamnya itu langsung bapak gue email anjir. Jadi gini, bapak gue itu dulu sekolah di UK juga, jadi dia dari SMP di UK gitu. Nah nama sekolahnya adalah Lancing College gitu. Abis dari Lancing College dia lanjut kuliah di sana di Oxford gitulah. Tapi ya pokoknya gitu kan, iya sekolah papi gitu kan, sekolah papi dulu gitu. Pas itu masih cowok doang, sekarang ada cewek ya gitu. Ya udah gue kira bakal omdo gitu, ternyata di malam yang sama dia email si bapak gue, kayak email sekolahnya gitu kayak woi woi anak gue 3 mau masuk ke sini gitu. Ada advice nggak gimananya gitu. Nah terus abis itu besok malamnya bapak gue bilang sama mak gue, papi udah email. Tuh kayak what the hell. Sumpah itu tuh jujur itu it was very like abrupt gitu. Terus gue kayak hah beneran gitu. And then my dad said yeah gitu kan. Terus gue kayak okay, then it's happening I guess gitu. Jadi ini bener-bener gak ada persiapan kayak sebelum dari gue masuk SMA kayak ntar gue mau ke UK lanjutnya gitu. Bener-bener di malam itu, dan kayak beberapa malam kemudian atau kayak besoknya kayak papi udah email, what the hell gitu kan. Mungkin kalau misalnya beberapa malam setelahnya itu kita nggak pernah ngomongin lagi, terus ya udah tiba-tiba udah email aja gitu. Jadi gue kayak so that's how it started. Okay, then I guess it's really happening gitu kan. Nah, yang gue mau jelasin sekarang adalah kenapa gue pindah ke UK. Ya, sebenarnya ini simple sih, ini jawaban banyak orang pasti juga kan. Karena bapak gue dan gue juga sih, gue pengen sekolahnya di luar, nggak pengen di Indonesia gitu. Specifically UK gitu. Jadi ya buat mempermudah aja, maksudnya kayak buat mempermudah masuk. Jadi nanti pas kita SMA, pas gue SMA, kalau misalkan gue SMA di sini, misalkan gue harus ambil program-program lagi lah, atau kayak harus nilainya harus ribet-ribet, ngurusinnya ribet-ribet. Mendingan dari SMA-nya aja gitu. Jadi ntar masuk ke sananya lebih gampang. So yeah, that's basically why gitu. And nggak tahu disuruh belajar aja di sana, soalnya bagus. Oke udah. Mau kasih tahu sih kayak orang-orang pertama atau kayak orang-orang yang udah gue kasih tauin duluan gitu sebelum kayak kalian di sini tuh. Oke, jadi orang pertama banget yang gue kasih tauin selain keluarga gue obviously karena mereka tahu adalah of course Nathan. Pokoknya abis malam itu, bahkan pas belum di email aja kayak tau gak sih papi aku nyuruh aku sekolah ke UK gitu. terus gue bilang kayak actually that would be cool gitu kan, pas gue di call abis gue makan malam. Cuman ya I didn't expect beneran gitu, cuman ya gitu kan. Terus besoknya pas beneran tuh gue kasih tahu Nathan kayak gila anjing. Kayak woi gue beneran ke UK, what the hell gitu. Terus kayak he said like stuffs right, and I said stuffs too. Ya gitulah pokoknya. So he was the first person to know. Dia udah tahu dari awal banget from like day one. Nah orang / oknum party kedua yang gue kasih tahu adalah OSIS obviously. Jadi itu pas periode kemarin gue tuh satu-satunya anak OSIS OR kelas 10. Jadi banyak yang rely on gue, harusnya mereka pada rely on gue nah di periode kali ini gitu kan. Karena ya gue yang lebih tahu teknisnya setelah setahun sama kakak-kakak gitu. Nah tapi gue nggak bisa dong, obviously nggak bisa sampai Desember nanti karena ya gimana orang mau ke UK gitu. Nah jadinya nih ada chatnya pada tanggal 15 September 2021. Ini party kedua yang gue bilang abis Nathan. Jam 7.56 abis makan malam bapak gue bilang udah email tuh. Nih. Kak, kayaknya aku gak lanjut OSIS kelas 11 gitu. And then Kak Cia bilang, ih kenapa please, kenapa? Oi kamu kasih tahu kamu ngeprang ya? Iya gue bilang ke Kak Cia akhirnya kayak aku pindahnya bukan di Indonesia kak, ke UK gitu. Terus dia kayak
Terus dia kayak oh my god gitu kan, terus kayak anjir gitu. Terus akhirnya kita callan 1 jam nih, voice call 57 minutes gitu. Terus ngomongin gitu deh ya, pokoknya akhirnya gue kasih tahu KC ke UK sih kayak gitu ya gitu. So that's the second party yang gue kasih tahu ya KC. Abis itu dilanjutin sama Kak Ivy sama Kak Patty, abis itu kayak satu OSIS kakak kelas gitu. Nah terus habis itu orang-orang selanjutnya yang gue kasih tahu itu apa namanya, either ya tadi yang keperluan kayak sekolah gitu yang mereka emang harus tahu kayak guru-guru gue, atau yang main sama gue yang kayak ke rumah gue and stuff. Karena gue tuh nggak mau ngasih tahu lewat chat banget kan sebenarnya ya, karena this is important you know. Jadi gue kayak nggak mau di chat, terus nggak mau kayak di ruang kelas juga gitu, karena ya nggak apa-apa lah, I don't think I wanna break the news there gitu. Jadi kalau siapa ada orang yang main ke rumah gue, atau gue pergi sama mereka keluar gitu, atau at least kalau kita lagi callan, or when I'm comfortable, or I just really wanna tell you because I love you, that's when I tell them. Jadi kemarin tuh yang tahu abis mereka ya Bene, Naomi, Given, karena mereka selalu main ke rumah gue gitu kan. Itu pun mereka taunya tuh abis gue udah bulan Februari Januarian gitu. Sedangkan gue udah dari September, dari Desember lah itu udah fix gitu. Cuman mereka baru gue berani kasih tahu juga Februari Januarian gitu. Abis itu Alisa, Michelle, Kiara, mereka taunya lewat chat sih. Itu juga kayak orang-orang pertama banget yang tahu. Mereka tahu duluan dan itu dari chat. Cuman nggak apa-apa. They've been very supportive and like lucu banget gitu. Jadi ya mereka udah dari I think around November Desemberan, pokoknya pas gue lagi tes masuk Lansing College-nya itulah mereka udah tahu gitu. Abis itu siapa lagi ya, Mayer, Eto baru tahu kemarin pas mereka ke rumah. Medi udah tahu juga. Helen, Rika, Cleo, Sapi juga, sama Feren juga tahu. Ya pokoknya mereka taunya intinya kayak satu-satu gitu. Gue nggak pernah kayak belum pernah publicly say things like this. Sekarang juga kan baru gitu. Party terakhir yang tahu itu kemarin adalah si satu kelas 11 MIPA 1. Jadi situ gue kan belum cerita ke mereka sama sekali kan. Kayak Nia, Selin aja belum, karena ya mereka belum pernah ke rumah gue yang kayak bener-bener main doang gitu. Jadi gue belum sempet ngasih tahu. Bahkan gue kira Nia udah tahu gitu, jadi gak gue kasih tahu lagi. Cuman ya gitu, mereka belum tahu kan. Terus tiba-tiba Bupur bilang, oke Vicky silakan kesan-pesannya, kamu kan mau ke UK. Terus yang lain kaget dong, gue juga kaget kayak what the hell. Kayak gue di-expose, gue kayak di-outin tanpa kayak not on my terms gitu. Terus gue kayak siapa? Terus gue kayak okay, I guess then ya udahlah, it's time to tell them juga. Ini udah hari terakhir kemarin sekolah juga gitu. Jadi kayak ya udah kasih tahu mereka aja gitu. Jadi gue kasih tahu 11 MIPA 1 kayak guys, gue mau pindah ke UK, so I'm not gonna be there with you guys gitu. Ya, terus akhirnya mereka tahu. Nah, sekarang gue mau jelasin perosisan kan. Kayak kan gue udah ini dari September kemarin tuh gue udah izin kan sama KC kayak aku nggak OSIS ya tahun ini, harusnya periode Januari ini aku nggak OSIS ya gitu. Nah ternyata mereka masih tidak memperbolehkan karena katanya OR tuh ya gitulah, pokoknya butuh aku gitu kan. Jadi ya terus gue ngomong kayak terus gimana aku mau pergi nanti bulan Juli bulan Agustusan gitu. Terus mereka kayak nggak boleh, kamu tetap nggak boleh keluar gitu, kamu harus ikut lah gitu. Terus ya jadinya ini nggak dengan berat hati atau gimana juga sih, tapi ya jadinya gue tetap ikut OSIS gitu, walaupun harusnya periode ini gue berhenti. Cuman periode ini jadinya gue ada kayak exceptional case I guess. Jadi gue tahun ini cuma setengah periode, jadi cuma sampai hari ini doang gitu. Ya pokoknya sampai nanti rapat evaluasi kelas meeting kemarin lah itu terakhir. Terus abis itu gue juga gak jadi ketua OR gitu. Jadi gue jadi sekretaris 2 OR. Karena gak bisa ada 2 ketua dan ketua 1 gak boleh mundur. Sedangkan kayak bisa ada 2 sekretaris dan sekretaris kedua bisa mundur di tengah gitu. Jadi sebenarnya harusnya gue ketua. Ya gak tahu sih, gue sebenarnya juga kalau misalkan gak ke UK deserve jadi ketua apa kagak gitu kan. Cuman salah satu alasan gue gak ketua, mungkin ada alasan lain gue gak jadi ketua, kayak mungkin dia emang gak becus, udahlah jadi sekretaris 2 aja gitu kan. Gak ada yang bakal pernah tahu karena bukan gue yang nilai. Ya jadi mungkin selain alasan itu ya, gue juga harus ke UK, jadi gak bisa jadi ketua.
So that's the whole situation with OSIS gitu. Nah terus di awal periode juga kan nih yang sejauh ini yang udah tahu berarti cuma kakak kelas OSIS doang kan. Nah terus pas awal masuk periode Abel dikasih tahu Kak WNK, KC gitu. Nih gue ngomong deh yang ke OSIS angkatan gue dan OSIS bawah gue. Jadi gue kayak, guys aku cuma setengah periode kali ini karena nanti aku Juli pergi gitu. So like they were the first ones to know because of school stuffs gitu. Sisanya teman-teman like gradually. Nah terus kemarin kan ada paper juga kan kalian, oh my god, anak kelas lulus kan ada paper kan, semangat ya BTW, semangat ya. Dan gue nggak terlalu, gue kayak nggak ada beban banget kan pas nulis, pas lagi sosialisasi terus kayak aduh anjing lah kayak males banget paper gitu. Nggak ada karena gue nggak ikut gitu. Jadi untuk yang kemarin tuh yang nanya kemarin yang nanya kok lo nggak ikut sih Fik, enak banget gue juga mau ikut, gue juga antar gue bilang gue juga nggak mau ikut, lo alasannya apa? Terus gue nggak kasih tahu kan karena gue belum kasih tahu dia, Selin. Terus habis itu gue juga mau gitu, kalau lo mau, kalau lo enak banget. Ternyata gue pindah ke UK so gue nggak bakal ikut paper sama sekali anyway. Jadi ya Selin sekarang lo tahu kan kenapa gue nggak ikut paper, karena gue nggak ada di sana lagi nanti gitu. Nah terus yang ketiga adalah kemarin pas PAT gue juga santai banget maksudnya gue belajar and stuff right, cuman gue kayak nggak seterbebani yang lain, karena kan nilai ini tuh bisa buat bisa buat mereka pakai buat beasiswa lah, masuk universitas gitu kan. Terus jadi gue ngerti banget kalau mereka stres banget gitu loh, kayak anjing lagian sekolah juga kayak online 2 tahun tiba-tiba PAT-nya offline gitu. Jadi gue ngerti banget mereka stres banget. Dan tapi gue nya nggak stres, gue kayak nggak stres sama sekali. Jadi kayak dari kemarin tuh, Vicky kok lu jalan-jalan banget terus sih pas PAT, anjing goblok gitu. Karena gue nggak bakal pakai banget nilai ini karena udah masuk ke sekolah kemarin ya, dari Januari kemarin udah masuk Lansing College, udah keterima tuh dari Januari kemarin. Jadi gue kayak didn't have to try that hard gitu kan, cuman ya gue masih belajar and stuff. Nah ya udah jadinya nilai Sanur nggak bakal valid lagi, jadi gue nggak terlalu nge-stressin gitu, cuman ya udah belajar aja sebisa gue tuh. So that's the whole thing with OSIS dan sekolah Sanur. So hari ini kebetulan hari terakhir gue di sekolah di Sanur kan, karena tadi balikin rapot dan stuff. Gue nggak bakal balik ke Sanur lagi, so bye Sanur. Actually kayaknya Sanur tuh enjoyable banget deh kalau misalnya offline gitu, tapi kita dapetnya online, cuman nggak apa-apa, teman-temannya tetap ya gitu. Nah sekarang gue mau kasih tahu aku bakal ambil apa saja di sana gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu juga, ada yang belum, yang udah gue kasih tahu gitu. Jadi gue di sana kan linjur guys. Di sini gue ambil IPA, tapi kayak dari awal masuk IPA kelas 10 tuh gue kayak anjing, gue kayak salah milih jurusan deh gitu kan. Terus ya udah, jadi gara-gara gue bisa ada kesempatan nih buat kayak start kind of fresh right. Jadi gue kayak decided buat coba linjur. Terus it's been okay so far. Gue persiapin ya. Jadi yang akan gue ambil di sana adalah economics itu pertama. Habis ekonomi gue ambil matematika juga obviously. Habis ambil matematika di sana ada subject bisnis, so that's a good thing right. Nggak sesusah kayak accounting or something, gue nggak mau. Ya terus satu lagi gue ambilnya masih IPA, yaitu fisika, karena untuk sekarang kan gue pengennya masuk bisnis nih, cuman kalau tiba-tiba nanti gue kayak di sana year 13 kayak apa gue masuk engineering aja ya. Jadi gue udah amat sama fisika gitu. So I still have physics. Gue gak mau biologi karena walaupun biologi gue mungkin bakal lebih bagus di sini, kayak biologi gue lebih bagus daripada fisika kalau di Sanur. Cuman gue takutnya di sana tuh kalau kayak free writing gitu, kalau biologi kan pasti esai gitu kan. Ya gue takutnya lebih susah daripada fisika yang udah mutlak gitu. Terus nggak ngambil kimia karena gue nggak ngerti. Sebenarnya bisa gue ngertiin, cuman ya udah ngambil fisika, jadi gimana gitu. So that's the 4 subjects I'm gonna take. Nah the electives ones. Nah ini adalah hal terakhir yang bakal gue jelasin.
Ini nyambung sama sebelumnya itu subjek apa yang gue pilih. Tadi gue nyinggung dikit tentang preparation, right? Kayak it's been fine gitu. Jadi ini adalah tentang les. Nah, persiapan ke UK ini adalah alasan kenapa gue banyak banget les gitu. Ya karena itu sebuah keharusan. Jadi gini guys, ya tadi kan apa namanya, ya kalian udah tahu kan gue linjur bisnis sama ekonomi. Dan sebelumnya gue nggak pernah ada base apa-apa, gue 2 tahun IPA gitu loh. Jadi gue harus bener-bener ngejar apa namanya pelajaran-pelajarannya biar nanti pas masuk gak ketinggalan gitu. Jadi gue harus les. Nah terus habis itu fisika sama matematika juga ya pasti ada perubahan banyak, beberapa perubahan kayak lumayan banyak. Jadi harus tekun les juga gitu. Nah ya kan gue bocilnya tuh kagak sama sekali nggak disiplin kan awalnya ya kan sama sekali nggak disiplin, kayak literally gue tuh males banget sebagai bocil ikut les-lesan. Bahkan kelas 9 yang intent buat nem aja gue nggak selesai gitu loh lesnya. Nah makanya kenapa tiba-tiba baik les dan lesnya tuh apa aja gitu, dan kenapa bisa rajin banget tiba-tiba gitu. Itu karena gue harus rajin. Yeah. pas seluruh proses ini mulai berjalan gitu, apa namanya, jadinya pas pertama-tama tuh kayak bener-bener susah banget. Gue kayak anjing, gue capek banget sama les-les apa sih gitu loh, karena ya gue sebelumnya nggak pernah les kayak dan tekun gitu loh, let alone kayak banyak banget les intensif kayak gini gitu. Jadi gue kayak awal-awal kayak burnt out banget, kayak do I even want to go kayak ke UK and stuff, right? Terus ya kan awal susah, and then I had a change of attitude, I guess, I don't know. Dan sekarang ya udah gue jalanin aja gitu. Jadi ya itu kenapa gue banyak les. Nah terus kalau kalian tahu kemarin gue sama adik-adik gue juga udah mulai belajar minum wine dan semacamnya itu kan. Nah itu karena ya cultural difference di sana gitu. Jadi apa namanya, pasti ada aja gitu 6 tahun di sana suatu occasion dimana lu harus minum gitu kan. Kayak kata bapak gue, kayak lu boleh nolak kayak 2 kali 3 kali, tapi kalau nolak terus-terusan nggak enak gitu kan. Bahkan di beberapa occasion jatuhnya nggak sopan gitu kalau nolak. Jadi ya apa namanya, kalau harus banget minum, jadi seenggaknya udah prepare dari sini aja gitu, biar pertama ya tadi biar sopan gitulah kalau ada occasion yang harus banget nggak bisa nolak terus. Terus yang kedua ya kalau udah nggak bisa nolak terus ya nggak malu-maluin gitu loh, kayak di depan mereka kayak uwe gitu kan, muntah-muntah. Nah terus yang ketiga juga nggak irresponsible atau kayak udah ngerti gitu loh cara minumnya. Takutnya kayak kalau misalkan nggak prepared malah minum kebanyakan atau kayak ada kenapa-napa gitu, jadi blackout, dan kayak something that you don't want to happen might happen, right? Jadi prepared aja gitu. Intinya ortu gue malah nyuruh biar itu semua nggak terjadi gitu. Oke guys, jadi gitu, that's the news. Yay. Jujur nih kayak udah lama gak sih, kayak udah lama banget banyak yang gak tahu, kayak cuma beberapa dari kalian tadi yang gue sebutin doang gitu. Gue udah pengen kasih tau kalian dari lama kan, ini kan karena udah dari September, bahkan September tahun lalu. Nah ya gue udah pengen kasih tahu kalian dari lama, cuman ya belum aja kan, terus akhirnya sekarang kasih tahu. Gue belum kasih tahu karena pertama waktu itu kan kayak masih taktokan gitu kan, jadi sama kayak sekolahnya, terus kayak tesnya, terus visanya and everything, right? So kayak belum fix lah gitu, jadi gue belum berani ngasih tau siapa-siapa kayak woi guys gue mau ke UK, tiba-tiba nggak jadi kan, malu-maluin juga. Itu pertama. Terus kedua juga apa namanya, belum kerasa real aja gitu loh selama ini. Ya udah lumayan sih makin lama kayak gradually gitu, cuman ya belum. Tapi sekarang now that I'm officially kayak naik kelas ke kelas 12 dari Sanur, alias udah gak sekolah di Sanur lagi, jadi kayak sangat oh shit, you know, gue 2 bulan ini bakal intensif les, terus kayak gak sekolah lagi, terus habis itu gue bakal terbang ke UK gitu. So like starting to feel like really real gitu. Jadi akhirnya feel like this is the like right moment to tell you guys gitu. Jadi now that you guys know gitu, ya gak apa-apa, keren aja. Dan sebelum gue berangkat nih Agustus akhir, sebelum gue berangkat kita harus jalan-jalan fix banget. Terus ya jangan lupa sama aku gak bakal lupain kalian. Dan FYI gue bakal tinggal di asrama
dan di sana wifi dimatiin jam 11 malam, alias di sini jam 5 sore. Jadi mungkin ngomong sama gue kayak dari jam 3 sore sampai jam 5 sore ya gitu. Tapi nanti ya pasti bakal pakai kuota, cuman ya mungkin waktu bagusnya jam segitu. Udah gitu doang. Oke, udah, that's it. Yay, bye guys.